Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Mulyana Nusa Putri, jurusan Manajemen Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Learn Manufacturing. Learn Manufacturing merupakan merupakan suatu konsep yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan cara mengurangi atau menghilangkan berbagai pemborosan yang terjadi selama proses produksi. Dengan penerapan lean manufacturing, perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang lebih rendah. Lean manufacturing adalah metode pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk. Aktivitas yang tidak memberikan manfaat tersebut disebut pemborosan atau waste. Jadi tujuan utama manufacturing adalah meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya operasional, menjaga kualitas produk, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi perusahaan berusaha menghasilkan produk yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Dalam konsep lean manufacturing, perusahaan berfokus pada kegiatan yang benar-benar memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Semua aktivitas yang tidak diperlukan harus dikurangi atau dihilangkan. Contohnya seperti waktu menunggu yang terlalu lama, pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, atau penggunaan bahan yang berlebihan. Dengan menghilangkan pemborosan tersebut, perusahaan dapat bekerja lebih cepat, lebih hemat biaya dan tenaga dan tetap menjaga kualitas produknya. Selanjutnya, eh, mengapa perusahaan membutuhkan lean manufacturing? Perusahaan membutuhkan lean manufacturing karena sering menghadapi permasalahan masalah operasional yang dapat menurunkan produktivitas. Contohnya adalah rendahnya integritas kerja karyawan, kurang disiplin dalam bekerja, kurang profesional, serta tidak mampu bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu, perusahaan juga sering kurang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Masalah-masalah tersebut dapat menyebabkan pemborosan biaya dan menurunkan kualitas produk. Oleh karena itu, lean manufacturing itu ditetapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Dengan langkah sebelum menerapkan lean manufacturing, perusahaan itu harus melakukan beberapa langkah terlebih dahulu. Yang pertama itu mengidentifikasi seluruh alur kerja dan proses produksi. Yang kedua itu menghitung aktivitas mana yang memberikan nilai tambah dan mana yang tidak. Yang ketiga, membuat simulasi si rasio nilai bertambah terhadap pemborosan yang terjadi. Yang terakhir, perusahaan melakukan evaluasi dan implementasi terhadap hasil analisis yang telah dilakukan. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat untuk mengurangi pemborosan. Selanjutnya ada jenis-jenis pemborosan dalam lean manufacturing. Yang pertama itu adalah biaya transportasi yang terlalu besar. Yang kedua adalah produksi yang berlebihan atau overproduction, yaitu memproduksi barang melebihi kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah proses tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang keempat, gerakan atau aktivitas kerja yang tidak efektif. Yang kelima adalah persediaan yang berlebihan di gudang. Dan yang terakhir adalah produk cacat yang menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya tambah untuk mengganti produk tersebut.
Di sini ada contoh pemborosan, yaitu salah satu contoh pemborosan adalah kesalahan dalam pengemasan sepatu. Misalnya seperti dikemas tetapi ternyata terjadi kesalahan sehingga harus dibongkar dan dikemas ulang. Akibatnya perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kemasan baru dan tenaga kerja tambahan. Biaya tersebut tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan karena pelanggan hanya menerima produk akhir yang sudah benar. Jadi oleh karena itu pemborosan seperti ini harus diminimalkan. Selanjutnya, tool learn manufacture. Dalam learn manufacture terdapat beberapa alat atau metode yang digunakan untuk membantu mengurangi pemborosan. Yang pertama adalah Value Stream Mapping atau VSM yang digunakan untuk memetakan alur proses produksi. Yang kedua itu ada Kaizen yang berfokus pada perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya yang ketiga adalah Total Quality Management atau TQM yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh bagian perusahaan. Ada value stream mapping atau VSM. Jadi, value stream mapping ini adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan seluruh aliran proses produksi, mulai dari bahan baku hingga produk sampai ke pelanggan. Dengan VSM ini, perusahaan dapat melihat bagaimana yang berjalan efektif dan bagaimana yang mengalami pemborosan. Melalui metode ini, perusahaan dapat lebih mudah memperbaiki, melakukan perbaikan dan meningkatkan efisiensi proses produksinya. Adapun Kaizen berasal dari bahasa Jepang yang berarti perbaikan berkelanjutan. Konsep ini menekankan bahwa perbaikan ini tidak selalu besar, tetapi dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Misalnya seperti tata letak alat kerja agar lebih mudah dijangkau atau mempercepat proses administrasi. Jika dilakukan secara konsisten, perubahan kecil tersebut akan memberikan hasil yang besar bagi perusahaan. Adapun Total Quality Management atau TQM, Total Quality Management adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada kualitas. Dalam TQM ini, seluruh karyawan dan manajemen memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk maupun layanan. Tujuannya adalah memberikan kepuasan maksimal pada pelanggan dan menciptakan budaya kerja yang selalu berorientasi pada kualitas. Adapun kunci keberhasilan dalam manufacturing, ada dua faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam manufacturing. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Karyawan harus memiliki kemampuan, motivasi, dan pemahaman yang baik mengenai konsep learn. Yang kedua itu ada keterlibatan seluruh karyawan. Lean manufacturing tidak ada berhasil jika hanya dilakukan oleh manajemen saja, tapi semua pihak dalam perusahaan harus bekerja sama dan berpartisipasi dalam proses perbaikan. Manfaatnya, lean manufacturing itu memberi banyak manfaat bagi perusahaan maupun pelanggan. Jikalau bagi perusahaan, dan dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan keuntungan, dan memperbaiki kualitas produk. Sedangkan bagi pelanggan, Learn memberi manfaat berupa produk yang lebih berkualitas, harga yang lebih kompetitif, dan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kesimpulannya, lean manufacturing adalah metode yang digunakan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai tambah produk. Penerapan lean membantu perusahaan menjadi lebih efisien, lebih produktif, dan kompetitif. Keberhasilan lean manufacturing sangat bergantung pada keterlibatan seluruh karyawan
serta komitmen perusahaan dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, yang dapat saya sampaikan mengenai lean manufacturing, semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya efisien dan pengurangan pemborosan dalam perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.